Perkenalkan, saya Caroline Johansen dengan NRP 130220035 dan di sini saya akan menjelaskan beberapa hal terkait dengan vaksinasi COVID-19. COVID-19 adalah jenis penyakit baru yang disebabkan oleh virus dari golongan coronavirus, yaitu SARS-CoV-2 atau yang biasa sering kita sebut sebagai virus corona. COVID-19 menyerang sistem pernafasan dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini telah menular dengan sangat cepat dan menyebar hampir ke semua negara termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, COVID-19 pertama kali terjadi pada awal bulan Maret tahun 2020, dengan dinyatakan ada 2 orang yang terdapat virus ini. Sejak saat itu, mulai banyak masyarakat Indonesia yang terdampak COVID-19. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 1.589.359 kasus terjadi di Indonesia. Penyebarannya yang sangat cepat membuat beberapa negara termasuk Indonesia menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dan penerapan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Lalu pada awal tahun 2021, vaksinasi COVID-19 sudah dapat diterapkan di Indonesia. Vaksin bukanlah obat. Secara umum, vaksin bekerja dengan merangsang pembentukan kekebalan tubuh secara spesifik terhadap bakteri atau virus penyebab penyakit tertentu. Sehingga apabila terpapar, seseorang akan bisa terhindar dari penularan ataupun sakit berat akibat penyakit tersebut. Saat vaksin masuk ke tubuh seseorang, tubuh akan mendeteksinya sebagai ancaman infeksi. Lalu, tubuh seseorang akan membentuk sistem untuk membuat kekebalan tubuh atau biasa sering kita sebut sebagai antibodi yang diperlukan untuk melawan penyakit tersebut. Tubuh akan mengingat apa yang harus diwaspadai. Jika kemudian hari ada virus, bakteri, ataupun kuman penyebab penyakit yang masuk ke dalam tubuh, tubuh akan dapat melawannya. Tujuannya adalah untuk membuat sistem kekebalan tubuh mengenali dan mampu melawan saat terkena penyakit tersebut. Sebenarnya, sistem kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit bisa terbentuk secara alami saat seseorang terinfeksi virus atau bakteri penyebabnya. Namun, infeksi virus corona memiliki risiko kematian dan daya tular yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan cara lain untuk membentuk sistem kekebalan tubuh, yaitu dengan vaksinasi. Beberapa jenis vaksin yang ada di Indonesia yaitu Oxford AstraZeneca, Sinopharm, PT Bio Farma, Novavax, Pfizer-BioNTech, Moderna, dan Sinovac. Langkah-langkah mendaftar untuk mendapatkan vaksin di Indonesia yaitu: yang pertama, calon penerima akan mendapatkan SMS notifikasi dengan ID pengirim Peduli COVID. Bisa pula melakukan pengecekan dan registrasi melalui layanan Peduli Lindungi dengan aplikasi dan situs web. Berbagai tahapan penerimaan vaksinasi dilakukan melalui ponsel. Terkhusus bagi warga yang tidak memiliki ponsel, cara mendapat vaksin COVID-19 akan diverifikasi melalui Babinsa atau Babin Kamtibnas yang melibatkan lurah, kepala dusun, ketua RT atau RW, serta puskesmas setempat. Lalu yang kedua, bagi yang sudah mendapatkan notifikasi dan melakukan pengecekan, tahap selanjutnya adalah registrasi. Calon penerima vaksin diwajibkan melakukan registrasi ulang untuk memilih tempat serta jadwal layanan vaksinasi melalui SMS 1199 atau UMB bintang 119 pagar. Layanan SMS dan UMB ini gratis. Jika calon penerima vaksin kesulitan melakukan verifikasi, maka verifikasi bisa dilakukan oleh Babinsa atau Babin Kamtibnas dengan melibatkan lurah, kepala dusun, ketua RT atau RW, serta puskesmas setempat. Registrasi ulang sebagaimana dimaksud meliputi juga upaya verifikasi dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan oleh sistem untuk mengonfirmasi domisili serta self-screening sederhana terhadap penyakit penyerta yang diderita oleh calon penerima vaksin dengan komorbid tertentu yang tidak dapat diberikan vaksinasi. Tahapan yang ketiga yaitu data penerima vaksin COVID-19 yang telah terverifikasi beserta penjadwalan vaksinasi masing-masing penerima vaksin dapat diakses oleh petugas fasilitas pelayanan kesehatan melalui aplikasi Pikir Vaksinasi. Penerima vaksin COVID-19 akan dikirimkan undangan dalam bentuk etiket untuk mendapatkan vaksin COVID-19 dan perlu dibawa saat akan melakukan vaksinasi.
Untuk memastikan tingginya indeks pemakaian vaksin, maka puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya dapat menghubungi sasaran sebelum hari pelayanan untuk memastikan kembali kedatangannya. Lalu yang terakhir, penerima akan dikirimkan pengingat untuk jadwal pelayanan melalui SMS. Masyarakat akan disuntik 2 kali vaksin dengan selang waktu yang berbeda. Dimisalkan penyuntikan kembali dilakukan selang 14 hari kemudian setelah vaksinasi yang pertama. Beberapa efek samping yang dapat terjadi setelah mendapatkan vaksin COVID-19. Yang pertama yaitu sakit kepala. Sakit kepala adalah efek samping yang umum yang dapat terjadi usai mendapat vaksin COVID. Beberapa varian vaksin yang mengandung strain virus yang hidup atau dilemahkan juga bisa memicu efek samping sementara seperti sakit kepala. Yang kedua adalah demam. Demam adalah efek samping umum dari vaksin COVID. Sistem kekebalan tubuh dihidupkan oleh vaksin, maka tubuh akan meresponnya seiring kali dengan memanaskan diri dari dalam. Untuk membantu menurunkan suhu, CDC menyarankan untuk minum banyak cairan dan mengenakan pakaian tipis. Banyak vaksin yang menyebabkan rasa sakit, bengkak, dan nyeri di lengan tempat mendapat suntikan, dan vaksin COVID juga demikian. Disarankan untuk menerapkan kain lap bersih, dingin, dan basah di area tersebut, dan terus menggunakan lengan seperti biasa untuk membantu mengurangi rasa sakit. Ayo lakukan vaksin dan jangan takut. Corona nggak ada solusi, berantas dengan vaksinasi. Sekian dari saya, terima kasih telah menyaksikan. Salam sehat selalu untuk kita semua.